salam dulu saudara-saudara. Tadi mungkin ada yang agak telat. Ya, katakan padanya selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Enggak terasa sudah bulan 5 pertengahan kita, ya saudaraku, seolah-olah atau sepertinya kita baru saja tahun baru begitu ya. Ya sekarang sudah bulan 5, sebentar lagi bulan 6. Sebentar lagi anak-anak akan mulai sekolah tahun ajaran baru. Sebentar lagi akan mulai ada lagu-lagu permintaan anak-anak. Apa itu? Sepatu barulah, baju barulah, karena tahun ajaran baru. Termasuklah semuanya makanan-makanan di rumah sudah disiapin. Oleh karena pastinya saudaraku, kita rindu anak-anak sehat, apa semuanya. Tentunya ada biaya yang harus kita siapkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik. Katakan bersama dengan saya, Tuhan itu baik. Bilang kiri kanannya, tahukah engkau Tuhan itu baik? Tanyakan padanya, apakah engkau juga baik? Apa katanya? Mungkin istri akan bilang, terlalu baik aku samamu, katanya saudara-saudara ya. Oh tolong Tuhan ya. Hai, hari ini kita akan belajar doa dan penginjilan. Mari kita lihat slide-nya. Tadi ibadah 1 ada sebuah kebenaran yang disampaikan tentang jangan pernah hidup untuk diri sendiri ya. Kita akan coba ulang, tapi kalau Anda mau lihat, kalau Anda mau dengar khotbah hari ini ya, bisa dilihat di YouTube atau di Facebook nanti ya, di halaman Facebook. Oke, kita akan lihat doa dan penginjilan. Ini banyak sekali ayat-ayat yang akan saya coba paparkan kepada saudara. Siapkan catatan saudara, siapkan Alkitab saudara, dan saya berharap Anda penuh dengan konsentrasi karena ini bicara tentang hal yang teramat penting di dalam kita menjalani hidup bergereja atau kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja. Topik kita, tema kita itu doa dan penginjilan bulan-bulan ini, dan saya percaya bahwa saudara akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan, kita mulai 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Mari kita buka ayatnya bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita baca dalam terjemahan baru ini dari Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, maka mungkin kita akan bertanya sedikit, itu telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup. Ini maksudnya siapa? Iya, Kristus telah mati. Yang pasti ini pasti adalah orang yang sudah diselamatkan. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Halo, Anda sudah diselamatkan atau belum? Kalau Anda sudah diselamatkan berarti Anda tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Nah pertanyaannya, hidup untuk Tuhan itu bagaimana? Terjemahan lain saya ambil dari terjemahan lain, terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam terjemahan itu. 2, 3 ya. Ia mati bagi semua orang, supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, berarti diselamatkan. Yang telah menerima hidup kekal berarti orang yang sudah memiliki Yesus. Apa itu? Tidak lagi dia hidup untuk dirinya sendiri dan mencari kesenangannya sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit kembali untuk mereka. Terjemahan ini lebih memberikan kita sebuah pengertian yang lebih dalam. Apa itu maksudnya? Tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Jadi tidak lagi ada pertanyaan, Kristus telah mati untuk semua orang. Itu bicara apa? Ternyata adalah bicara orang yang sudah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, orang yang sudah menerima hidup kekal, orang yang sudah diselamatkan,
Dia tidak boleh lagi berpikir atau dia tidak boleh lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia harusnya hidupnya itu untuk menyenangkan Kristus. Katakan amin. Pertanyaan saya, saudara datang kemari menyenangkan diri sendiri atau mau menyenangkan Kristus? Maafkan saya kalau saya berkata, semakin lama biasanya orang itu di dalam gereja, semakin lama biasanya dia katakan ikut Tuhan, tanpa sadar iblis itu membuat pola pikirnya menjadi menyenangkan diri sendiri tanpa sadar. Apa maksudnya? Ketika dia sudah di dalam gereja, dia lama sudah di dalam gereja, dia selalu berpikir bahwa ya saya sudah rohani. Sehingga dia berpikir ya mereka harus menghargai saya. Karena saya orang pertama di gereja ini. Karena saya yang mendirikan gereja ini. Karena saya ada dulu di sini. Saya dulu pertama-tama. Halo, Anda sedang mencari kesenanganmu sendiri. Kalau itu ada dalam dirimu saudara-saudara, sebenarnya itu sebuah tanda bahwa engkau sedang mengalami kemunduran rohani. Walaupun kau sudah lama di gereja. Yang kau pikirkan selalu adalah kesenanganmu. Yang kau pikirkan dirimu sendiri. Kau gak pikirkan orang lain. Kau gak pikirkan bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Dan maafkan saya, tadi pagi saya sudah tegasin sama anak-anak muda. Apa itu? Apakah kau ibadah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Seringkali memang dia ibadah, tapi handphonenya main di situ, dia lihat-lihat, dia Facebook, dia ketawa sendiri. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Maafkan saya lagi, pernahkah engkau melihat tetangga sebelah? Dia lagi sembahyang, coba lihat, pernah nggak? Pernah lagi sembahyang, Allah, terus tiba-tiba berdiri, ya, halo, ya, oke, ya, alhamdulillah. Ada sudah. Tapi ajaibnya, karena kita di gereja dengan kasih karunia, apalagi orang yang sudah terlalu lama di gereja, dia berpikir selalu, udah tahunya aku khotbah itu, udah pernah aku dengar, sudah ngertinya aku itu, semuanya sudah aku tahu, udah lama aku, udah ikuti pengajaran DK 1, DK 2, DK 3 sampai DK 10. Halo, Anda sedang mencari kesenanganmu sendiri, engkau tidak menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kau datang kemari hanya untuk menyenangkan diri sendiri, lihat hasilnya nanti, lihat hasilnya. Engkau pulang sama saja. Malah lebih parah lagi, datang bawa kesusahan, pulang lebih susah lagi. Datang dengan beban berat, pulang lebih berbeban lagi. Enggak dibebaskan Tuhan. Kenapa engkau tidak menyenangkan Tuhan dengan nyanyian, kau angkat tanganmu dan engkau bersemangat di dalam Tuhan, ini aku. Dan itu menyenangkan Tuhan. Ingat ya saudara-saudara, kita semuanya sadar bahwa Allah itu maha kuasa. Tapi saya mau beritahu ada satu pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Tidak mungkin bisa dilakukan pekerjaan. Kita bilang dahsyat dia maha kuasa, betul. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan. Apa itu? Memuji dan menyembah. Siapa lagi mau dipujinya? Dia paling besar, dia paling kuasa. Siapa lagi mau disembahnya? Itu sebabnya tugas Anda dan saya hari ini, ketika datang Anda menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan semua itu. Halo? Terlalu beratkah engkau mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan oleh karena ada jammu yang baru kau beli dari Jakarta itu? Halo? Terlalu beratkah bagimu karena kok ada apa namanya itu? Bagi perempuan itu, gelangmu yang 5 kilo sehingga susah sekali kau angkat begitu? Come on. Bukan begitu. Bicara menyenangkan Tuhan itu memang harus ada tindakan. Enggak cuma mulut saja, tapi ada sebuah ekspresi, bahasanya bilang, ekspresi kita. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Tahu Anda Daud ya, kalau Alkitab bilang menyenangkan Tuhan itu sampai enggak tahu diri, kalau kata orang dunia bilang. Apa? Dia pakai baju biasa, dia nyanyi, dia melompat-lompat untuk Tuhan. Waktu tabut perjanjian itu dibawa ke kota Yerusalem, terus dia menari-nari begitu.
Datanglah istrinya bernama Michal. Michal ini anak Saul. Dari jendela istana dilihatnya. Apa dibilangnya? Mempermalukan raja. Raja loncat-loncat gitu, pakaiannya pun tak macam mana. Raja apa itu? Sampai di istana masuk ke rumahnya, dia mulai berkata, raja, kau mempermalukan dirimu. Apa kata Daud? Daud bilang, kalau untuk Tuhanku, lebih dari situ pun aku mau mempermalukan diriku untuk Tuhanku. Hasilnya, karena Michal tidak mau melihat suaminya seperti itu, yang menyanyi, yang menyenangkan Tuhan, memuji, melompat. Apa yang terjadi? Dia merendahkan Daud yang menyembah, memuji Tuhan. Akibatnya sampai matinya dia tidak punya anak, kata Alkitab. Bahasanya kalau bahasa rohani dalam gereja, gereja yang tidak mau menyenangkan Tuhan, tidak mau memuji menyembah Tuhan dengan sungguh, tidak ada anak-anak rohani yang akan tampil muncul dalam gereja itu. Jadi Anda jangan suka melihat orang kalau mau menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan lihat siapapun, lihat Tuhan, pandang begitu. Di dalam kehidupan kekristenan, sekali lagi, sudah terlalu banyak kulihat di banyak gereja, bukan 1-2 gereja. Memang selalu kulihat yang sudah terlalu lama di gereja itu, itulah yang kadang-kadang pusing kita nengok dia. Karena dia sudah merasa sombong rohani tanpa sadar. Tanpa sadar itu. Dialah yang merasa dia yang paling berjasa, dialah yang merasa dia paling baik. Dialah merasa bahwa karena dialah maju gereja itu. Macam-macam semuanya pola pikirnya. Dan itu menurut ayat ini yang kita baca, menyenangkan diri sendiri. Maka sebenarnya kalau dia menyenangkan diri sendiri, dia mementingkan diri sendiri, itu artinya dia sedang mundur rohaninya. Dia sedang mengalami kemunduran rohani. Anda harus cek dalam hidup Anda hari-hari ini. Amin, saudara-saudaraku. Saya tidak menghakimi saudara, tapi kita perlu belajar melihat. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya. Dari semua itu, hidup untuk dia. Slide selanjutnya, itu sama dengan hidup menyenangkan Kristus. Amin ya, sama-sama kita aminkan, amin ya. Karena udah kita baca tadi ayatnya lagi. Salah satu, ini menurut saya dan saya percaya akan hal ini. Hidup untuk menyenangkan Kristus, salah satu terpenting dalam hidup ini, itulah tema kita. Yaitu doa dan penginjilan. Mengapa? Karena penginjilan bicara tidak hidup untuk diri sendiri. Nangkap saudara-saudara. Kalau kita berdoa, tidak lagi doa kita untuk diri sendiri. Itu berarti kita menyenangkan Tuhan karena hidup untuk orang lain. Hidup untuk Tuhan. Kita fokuskan diri kita. Tidak lagi hidup diri sendiri. Kita langsung saja ayat hafalan kita. Kolose 4 ayat 2 dan 3. Mari kita lihat Kolose 4 ayat 2 dan 3. Catat baik-baik, ini ayat hafalan kita. Ayat yang keduanya, coba tampilkan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini sangat identik, artinya berdoa untuk pribadi kita. Doa untuk pribadi, doa kebutuhan kita, doa apa yang kita harapkan. Bertekun. Ya, kita minta apa? Bertekun. Itu juga bisa. Namun dalam pada itu sambil mengucap syukur. Dengan semua kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita didoakan. Yes. Topik doanya gimana? Doakan. Semuanya didoakan. Saya kemarin ajarin ada yang bimbingan pranikah. Saya bilangin padanya, di awal-awal pernikahan pasti banyak sekali kebutuhan, kesusahan, apalagi uang sudah habis juga pernikahannya, wajar. Bagaimana kita mencukupin kebutuhan? Saya cerita bagaimana pengalaman saya dengan ibu, dengan istri dalam berkeluarga tahun-tahun pertama.
Begitu sulitnya keadaan. Dan saya ajarin. Apa itu? Bagi Bapak Ibu bisa ikutin. Kalau mau silahkan. Biasanya ibu atau istri akan saya minta, dan biasanya dia rajin sekali menulis. 1 minggu sebelum tutup bulan, dia akan menuliskan semua kebutuhan untuk bulan depan. Tak tahulah, pastilah kita tahu bahwa istri itu kan jago dalam soal itu. Dia pasti sudah bisa perkirakan beras berapa. Dia pasti sudah bisa perkirakan minyak goreng berapa, telur berapa, sampai bensin berapa. Semua dia bisa tulisinnya semua. Ini kebutuhan 1, 2, 3. Sampai mungkin ada jule-jule. Biasa kan jule-jule. Ya karena namanya ikut kumpulan marga. Kan ada di situ arisan. Tulislah di situ. Berapa. Flat total berapa. Misalnya 5 juta. Contoh nih, contoh. 5 juta. Sekian. Nah, biasanya apa yang kami lakukan? 1 minggu sebelum tutup bulan, kami akan berhadapan berdoa. Lalu buku yang ditulis oleh istri dibukakan. Kebutuhan bulan berapa, tahun berapa. Bulan misalnya Juni tahun 2024. Udah tertera di situ. Saya akan lihat apalagi kira-kira yang kurang. Sudah cukup, udah, apalagi. Oh udah cukup, udah. Ingat ya, yang ditulis kebutuhan. Jangan pula yang kau tulis mobil baru sekian juta. Bodoh-bodoh. Bukan itu, kebutuhan. Jangan pula ya, sepeda motor 1. Berapa? 20 juta. Didoakan. Itu enggak perlu didoakan. Tunggu saja nanti jalan Tuhan bagaimana caranya. Yang saya cerita ini karena baru menikah kan banyak kali pengeluaran. Ada banyak sekali kebutuhan. Maka dalam kesusahan itu doa, bertekun. Dilakukan gimana? Tumpangin tangan itu buku. Tuhan, ini kebutuhan kami 5 juta Tuhan untuk bulan depan. Besok berdoa lagi Tuhan. Sampai 1 minggu di awal bulan. 1 minggu nih di awal bulan. Bulan depan maksudnya. Selesai, tidak didoakan lagi. Tinggal apa? Percaya Tuhan pasti cukupkan. Habis perkara. Yakin Tuhan tolong. Anehnya. Tapi nggak ada sambil mengucap syukur. Halo. Jangan lupa mengucap syukur. Jangan bilang Tuhan nanti mengucap syukurnya Tuhan ya, selesai dulu. Nggak gitu. Kata ayat itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Dalam doamu itu ada mengucap syukur di dalamnya. Maka yang perlu doain apa? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, kebutuhan kami ini pasti kau cukupkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyiapkan. Terima kasih Tuhan. Tahu saudara, aneh. Sekali waktu pernah saya membutuhkan uang. Itu kebutuhan. Istri bilang itu 2 hari lagi harus dibayar. Itu ada 500 ribu. Enggak tahu cara Tuhan. Tapi memang harus melalui aniaya dulu. Ya saya disalah mengerti. Dianggap menipu. Sampai saya harus kasihkan bukti. Ada pembagian Alkitab waktu itu. Tapi kemudian ternyata besoknya saya datang lagi. Semuanya sudah clear. Dan pulangnya saya diberkati dengan uang. Dia cuma bilang begini, Pak Pendeta, waktu tadi kita ngomong Tuhan bicara sama saya. Ini kalau udah main Tuhan-Tuhan ini ngeri. Lalu maksud ibu gimana? Pokoknya jangan ditolak. Dikasihnya saya amplop. Aduh Bu, saya datang. Enggak, ini memang Tuhan yang suruh. Karena dibilangnya Tuhan yang suruh, saya terima, baiklah Pak. Gentar juga aku kalau Tuhan yang suruh gak diterima, bisa bahaya juga. Sampailah di rumah saya bilang sama istri, Ma, tadi ibu itu dibilangnya begini. Istri bilang, enggak jangan dulu, udah selesai enggak itu, malu kita kalau dijelekkan namamu. Saya bilang, enggak udah selesai. Betulnya udah, terus dititipkannya ini berkat. Biasa harus di store ya kan, begitu bapak-bapak kan. Halo bapak-bapak. Halo, gak ada yang amin bapak-bapak. Gak ada yang amin, lucu kali memang bapak-bapak ini. Amin bapak-bapak, disetorkan atau tidak? Bagaimana bapak-bapak? Sehatnya Pak? Enggak ada semangat bapak. Salah khotbah itu katanya saudara-saudara. Halo, tidak disetor. Waktu dikasih sama istri dia buka. Dan saya yakin itu Tuhan yang bicara padanya. Kenapa Tuhan yang bicara? Saya yakin.
Karena jumlahnya persis sama dengan yang dibutuhkan. Saya bilang, betul Tuhan bicara. Kalau lebih tadi, saya nggak yakin Tuhan bicara. Apalagi kurang, itu bukan Tuhan itu. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Halo. Akhirnya besoknya itu kami bayarlah itu. Waduh, kami merasa lega. Kenapa? Tuhan tidak permalukan. Ya, jangan bilang begini, 500.000 aja Pak. Itu dulu itu besar. Sekarang itu kecil kau rasa. Dulu besar itu. 500.000 itu seperti 3-4 juta itu zaman dulu. Di mana mau dicari 500.000? Jalan-jalan sampai ke Teluk Dalam Gomo sana nggak ada saudara-saudara. Tapi apa yang saya mau kasih tahu? Tuhan sanggup memelihara. Itu sebabnya bertekun dalam doa sambil berucap syukur. Apa kebutuhan Anda? Halo? Cicilan sepeda motor untuk bulan depan, tuliskan. Tuliskan. Apalagi? Apalagi? Aduh Pak, ini gimana ya? Anak-anak mau uang kuliah, tuliskan. Tuliskan. Jangan bilang, gimana? Dengan Anda menuliskan, Anda semakin yakin itu kebutuhan Anda doakan. Suami istri harus mendoakan berhadap-hadapan. Kalau suaminya belum siap berdoa, ikut dengan anak saja, tumpangkan tangan. Tuhan, ini kebutuhan kami. Ingat ya sekali lagi, apa? Ulangi. Apa? Ulangi sekali lagi. Apa? Bukan keinginan ya. Jangan kau tuliskan di situ. 1 sepeda motor Mama Mio. Itu bukan kebutuhan. Enggak pun Mama Mio kau taruh naik sepeda pun masih selamatnya kau. Tapi kalau sudah masalah kebutuhan perut sejengkal, anak kuliah apa, itu enggak bisa tidak. Tuliskan. Halo Ibu, jangan cuma selalu mengeluh. Inilah Pak bulan depan arisanku lagi semana. Ini lagi cicilan kami bulan depan. Mengeluh terus. Asal kita ketemu, inilah Pak bulan depan. Ini nggak tahu lah bagaimana gitu. Terus udah terbayar bulan depan lagi. Ini lagi lah Pak. Entah kapan lah dari mana datang. Nengok mukanya, itulah bahasa Alkitab, memintingkan diri sendiri. Yang kau pikirkan cuma dirimu saja. Tak kau pikirkan yang lain, yang julu-julunya belum terbayar, belum kau doakan itu kan? Ada itu. Cobalah hari-hari ini taruh dalam diri Anda bahwa Anda dipelihara Tuhan. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiganya, perhatikan lagi baik-baik ayat yang ketiganya. Apa kata ayat yang ketiga ini, saudaraku? Berdoalah juga untuk kami. Ini yang ngomong ini Paulus loh. Anda tahu Rasul Paulus betapa hebatnya dia khotbah? Anda tahu bagaimana dahsyatnya dipakai Tuhan Paulus? Paulus itu, halo, dengar baik. Ada orang sakit di sana, nggak perlu dia ke sana mendoakan. Dibikin sapu tangannya, taruh sana sapu tangan. Ditaruh orang sapu tangannya, taruh gini, sembuh orang itu. Kurang sakti apa lagi itu Paulus? Kurang sakti apa lagi? Kalau mendoakan orang yang apa? Mengusir setan pada orang, udah itu makanannya. Tapi anehnya, orang sehebat Paulus pun dia berkata, berdoalah untuk kami. Kami itu artinya apa? Dia dan teman-teman sepelayanannya. Saya minta padamu hari ini, berdoa jugalah untuk saya, untuk kami. Jangan kau pikir Bapak Ibu saya udah hebat gini khotbah. Enggak. Makanya ada heran kalau ada orang yang gak mau didoakan karena sudah hebat doanya. Itu sebuah kesombongan. Paulus bilang, berdoalah untuk kami. Berdoa. Saudara-saudara, seringkali orang nuntut untuk didoakan. Tapi dia tidak pernah memikirkan orang lain dia doakan. Itu sama dengan memikirkan diri sendiri. Halo, berapa banyak kita yang kita pikirkan diri sendiri dan kita hanya didoakan? Salahkah? Tidak. Baguskah?
bagus. Tapi jangan lupa, bicara menyenangkan Tuhan itu kita ke orang lain. Kalau diri sendiri doakan, berarti menyenangkan kita saja, bukan? Ingat ayat 2 tadi bahwa memang perlu kita berdoa untuk diri kita. Yes. Betul, dengan kebutuhan kita didoakan. Iya. Apa sakit? Nanti habis ini kita akan doain lagi. Apa pergumulanmu? Ya. Tapi Anda harus menyadari bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri. Amin, saudara-saudara. Berdoalah juga untuk kami. Paulus menuliskan suratnya ini waktu di mana dia ini? Nanti kita baca lagi di mana dia ini sebenarnya. Mari kita perhatikan lagi, ya. Kita baca selanjutnya 2, 3, ya, baca lagi. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus bilang, doalah untuk kami. Dan saudara-saudaraku, tujuan di situ menarik sekali. Doanya untuk orang lain dengan harapan apa? Next. Yang selanjutnya, supaya Allah membuka pintu untuk, tahukah Anda? Ternyata doa supaya Allah membuka pintu, itulah namanya penginjilan, karena mau disampaikan firman yang dikatakan Paulus di sini, rahasia Kristus. Jadi saudara-saudara, perlu Anda sadari bahwa ternyata dalam kehidupan kita berdoa untuk apa? Pembukaan pintu untuk pemberitaan Injil. Jadi saudara, perlulah Anda berdoa untuk daerah di mana Anda ada, supaya terbukalah pemberitaan akan firman, terbukalah pintu. Jadi berdoanya bukan hanya diri sendiri, tapi daerah Anda. Anda di mana? Perumnas Fodo, oke. Anda di daerah mana? Gunung Stoli, Hilinaa, oke. Anda berada mana? Di gang ini, di gang. Ya, Anda di Mudik, ada di semua. Cobalah doakan itu supaya terbuka pintu pemberitaan Injil. Jadi Bapak Ibu, jangan berhenti untuk Anda berpikir hanya untuk diri Anda sendiri. Tidak, doa. Dan ingat baik-baik, doa untuk penginjilan ini, slide selanjutnya, itu bukan doa biasa-biasa. Ya. Kolose 4 ayat 3 itu doa itu bukan doa biasa-biasa. Bukan doa biasa, tapi apa? Doa yang luar biasa. Bicara apa itu? Peperangan rohani. Bicara apa itu saudaraku? Doa syafaat. Jadi saudara-saudara perlu menangkap betapa pentingnya kita. Ingat ya saudara, betapa pentingnya doa untuk penginjilan. Dan saya beritahu, itu menyenangkan Kristus. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Ya, kenapa kita mesti harus berdoa untuk supaya pintu pemberitaan itu terbuka? Saudara-saudaraku, supaya apa kita berdoa itu? Nah, ini saya dengan cepat, 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Dikatakannya 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi saudara-saudaraku, dibutakan. Banyak orang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nangkep saudara-saudara maksudnya? Dibutakan sehingga dia tidak bisa menerima Injil itu dengan benar. Apa ilah zaman ini yang paling sering Anda tahu? Satu, yang ilah zaman ini sekarang adalah kefeng. Wah, itu ilah zaman ini. Oh, gara-gara itulah tertutup pikirannya dan sulit menerima Injil.
Bapak Ibu saudara-saudara, ya, cahaya Injil tidak bisa diterima oleh orang, itu ada yang menutupi. Pikirannya tertutup. Apa yang dilakukan? Doa peperangan untuk itu, pikirannya itu. Kita harus berdoa. Aku berdoa hari ini untuk pikirannya yang telah dibutakan oleh zaman ini. Beritahu namanya, kasih tahu nama orangnya. Sebutkan namanya, siapa? Suami Anda, istri Anda, anak-anak, bapak tahu siapa yang ada di sekitar saudara. Doakan supaya terbuka pintu pemberitaan Injil kepadanya. Dan dia bisa mengerti akan Kristus. Dan begitu dia menerima, menyenangkan Tuhan. Apa yang Anda lakukan menyenangkan Kristus. Haleluya. Amin saudaraku. Selanjutnya lagi, berdoalah, kembali lagi pada ayat tadi, berdoa jugalah, slide selanjutnya, supaya Allah membuka pintu sehingga katanya kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Haleluya. Saudara-saudara lihat ya. Jadi kalau kita mau berkata bahwa tentang rahasia Kristus, apa rahasia Kristus yang mau diberitakan itu? Kalau kita baca dengan teliti, rahasia Kristus itu adalah bahwa Kristus, dalam Kolose 1:25 sampai selanjutnya, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Wow. Kalau pasal 1 itu menuliskan rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Nah, saudaraku, itu sebabnya saya beritahu pada saudara hari ini, kita perlu berdoa dan berdoa untuk banyak hal. Untuk orang banyak. Ada pertanyaan begini juga. Tapi Pak, bagaimana saya bisa berdoa? Enggak pandai, saya enggak tahu. Saya itu bingung Pak. Bagaimana sebenarnya bicara doa? Saya ini sudah, ya saya punya kerinduan. Ya, tapi saya nggak ngerti, kayaknya nggak mampu. Disinilah yang selalu dalam bulan-bulan ini kita bicara, pentingnya Roh Kudus akan menolong Anda. Roh Kudus akan membantu Anda dan saya untuk berdoa dengan orang-orang yang ada di sekeliling, untuk banyak orang. Roma 8 ayat 26-27. Roma 8 ayat 26-27. Disebutkan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Enggak tahu kita. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada waktu saya mulai berdoa, mulai mendoakan banyak orang, enggak tahu, ada saja saat-saat tertentu saya seperti mengerang untuk berdoa untuk sesuatu yang saya tidak mengerti apa itu. Saya doa Tuhan, di dalam batin itu Roh sedang menuntun saya berdoa dengan keluhan-keluhan tidak terucap. Doa. Tapi itu biasanya menurut ayat selanjutnya dibaca adalah menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Halo, ternyata saudara-saudara, kalau Anda memang bicara mau menyenangkan Tuhan, Anda berdoa untuk banyak orang, Roh Tuhan akan membantu Anda berdoa untuk banyak orang. Saya kasih contoh. Sekitar 3 hari yang lalu saya me-WA temen. Udah lama kami udah lama sekali. Nggak tahu dalam 2 minggu yang lalu, dalam setiap doa saya Tuhan ingetin dia, teng terus. Tapi saya pikir ini nggak apa. Tapi saya berdoa, Tuhan nggak ngerti apa yang mau didoakan tentang dia. Pokoknya Tuhan aku berdoa terus saja. 3 hari yang lalu saya WA. Saya bilang, halo, kenapa ya?
Aku selalu diingatkan tentang doa, tentangmu di dalam doa-doa saya. Dan gak tahu apa dan bagaimana sebenarnya keadaanmu sekarang. Dia langsung jawab membuat saya kaget. Dia bilang, "Bang, aku ini dalam masalah besar, tapi memang sudah selesai sih." Dia beritahu berapa minggu yang lalu, itu saya terlilit utang besar, saya punya bisnis bangkrut dan saya harus selesaikan utang. Saya bingung. Bisnis yang mana? Yang dulu itu? Iya, sudah hancur. Jadi sekarang bagaimana? Sudah hancur semuanya, modalku sudah mau mati semuanya. Dan ini saya mau mengulangi bisnis yang lain. Saya sudah tidak punya uang lagi karena semuanya sudah habis untuk bayar utang bisnis. Saudara-saudara, pada waktu dia berbicara itu, saya punya sebuah kesaksian batin saya. Itulah tujuan Tuhan berdoa dengan keluhan tak terucapkan tentang dia. Jadi jangan heran kalau engkau memang mau menyenangkan Tuhan dan kau mau mencoba mengambil beban tanggung jawab berdoa untuk orang lain. Tuhan bisa taruh sesuatu tentang banyak orang keadaannya pada dirimu. Jadi Anda tidak akan sulit lagi menangkap apa sebenarnya masalahnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah beritahu. Halo, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Tuhan akan menolong saudara. Roh Kudus akan membantu saudara. Bukankah dia penolong? Kita sudah belajar hari Kamis lalu, bukan? Dia penghibur. Diberikan Tuhan pada kita, dia menjadi seorang penolong. Tidak ditinggalkan kita yatim piatu, kata Yesus. Wow. Pada akhirnya saudara-saudaraku, saya cuma minta pada kita semua. Andalkan Roh Kudus itu dalam hidupmu. Jangan kau andalkan yang lain. Jangan kau andalkan kemampuanmu, kecakapanmu, kebisaanmu. Ingat, hanya dialah yang akan sanggup menolongmu senantiasa. Karena Allah bilang, aku menyertai, dia menyertai engkau selama-lamanya. Jadi dia menyertai kita, ada di dalam kita. Amin saudara-saudara. Di dalam kita ada keluhan tadi, doa kita, Roh Kudus membantu kita. Coba mulai doa. Nanti engkau akan tahu apa yang lebih lagi engkau pasti bisa doakan. Tuhan, Roh Tuhan pasti bantu, percayalah. Yakinlah saudaraku, engkau akan dibantu Tuhan. Apa yang harus kau lakukan? Yang harus kau doakan. Karena Allah itu luar biasa. Saya punya sebuah keyakinan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia mampu karena dia Allah di dalam kita, berarti Anda pun mampu dibuatnya dalam menanggung dan menyelesaikan banyak hal. Amin saudara-saudara. Karena dia menolong. Kalau Anda punya banyak pergumulan, Alkitab bilang dia itu seorang penghibur. Amin. Yohanes 14 bilang penghibur. Dia akan menghibur kita. Dia akan mengingatkan kita segala sesuatu. Jadi begini, waktu Anda nyanyi menyembah, tiba-tiba Tuhan ingatkan saudara tentang suatu hal. Engkau bisa berdoa untuk itu juga. Tuhan taruh di dalam hatimu terhadap seseorang, kau bisa doakan dengan baik. Tidak mesti kau harus tahu tentang keadaannya, tidak mesti. Tenangkan dirimu, berdoalah dengan baik. Bagi ibu-ibu, ini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu suka mendoakan anaknya, saya yakin 1000% dia akan tahu apa yang sedang terjadi di sana dengan anak. Walaupun tidak di sini, jauh di sana, di benua Amerika misalnya. Dia bisa tahu. Mengapa? Itu tadi Roh membantu dia berdoa untuk anaknya. Halo, ngertinya ibu? Ini ibu pasti gitu. Kalau bapak-bapak biasanya agak lambat dia, agak lambat koneknya. Kenapa? Mikir dia, untuk apa itu? Begini, biasa bapak-bapak agak lambat. Biasa itu, bapak-bapak itu karena main pikiran dia. Kalau ibu-ibu langsung main di perasaannya, tangkapnya langsung. Gimana anakku di sana? Dia ngerti. Kadang-kadang dibilangnya, itulah makanya
Mama kok ingat-ingat kau, nak, rupanya sakit kau ya. Nah itu hebatnya mama-mama di situ. Berbahagialah engkau suami, bapak, kalau istrimu seperti itu. Jangan kau bilang lagi berdoa, saya tahu kau berdoa. Jangan kau marahi lagi dia berdoa. Mohon maaf, aku nggak nembak, cuma nyindir aja. Karena ada yang seperti itu, marah-marah dia kalau istrinya berdoa. Pagi-pagi, jam belum lagi azan, belum bunyi itu langsung berdoa. Langsung dia nyanyi, Elsa, suaminya di dalam, diam, mulutmu. Jangan ada seorang pun di antara kita suami yang suruh tutup mulut istrinya waktu berdoa. Biarkan dia menggema. Biar bangun semua tetangga juga, biar semua ikut berdoa. Itu berarti sudah tetesan pertama untuk suami di samping. Tetesan kedua untuk anak pertama. Dari sini anak ketiga dan keempat. Wah keren itu. Halo bapak, jangan kau hina. Bilang mantap kali istriku. Dan lebih mantap lagi kalau begitu kau dengar Elsa, langsung kau duduk. Ikutlah aku, Elsa. Walaupun begitu, itu lebih keren lagi. Amin bapak-bapak. Iya, harus begitu. Maka kita akan gampang kontak, itu gampang connect dengan anak. Gitu. Ada apa? Ada apa? Jadi sekarang kalau Anda lakukan untuk orang lain, saya percaya pasti Roh Kudus akan tolong Anda. Amin saudara-saudaraku. Pasti. Bilang dulu kiri kanannya, kalau begitu kudoakan aja lah banyak orang. Bilang dulu kiri kanannya. Kalau gitu, bilang dulu. Apa bilang? Kudoakanlah banyak orang. Bilang lagi kiri kanannya, kalau gitu kumulailah mendoakan Pak Pendeta lah biar tahu aku apa kesusahannya, bilang ya. Haleluya saudara-saudara ya. Sering Anda mendoakan saya, Anda pasti connect dengan saya. Percayalah. Saya lupa, Martin Luther atau saya lupa. Ada pernyataan begini. Engkau akan dekat dengan siapa engkau berdoa, untuk siapa engkau berdoa, kepada siapa engkau berdoa, engkau pasti dekat. Begitu dia. Engkau pasti dekat dengan siapa kau berdoa, kepada siapa kau berdoa, untuk siapa kau berdoa, pasti kau dekat. Ngerti? Jadi kalau ada yang pacaran begitu ya, nggak pernah mendoakan pacarnya, tunggulah tanggal jauh itu. Kalau Anda punya teman khusus begitu, doakanlah teman khususmu itu supaya jadi dekat. Tapi ada pula lagi suami istri di rumah tak pernah mendoakan, makanya jauh. Walaupun satu rumah, tapi hati jauh. Ngerti maksudnya saudara? Karena nggak pernah bisa dekat, oleh karena tidak pernah berdoa dengannya. Engkau akan dekat dengan siapa kau berdoa, kepada siapa kau berdoa, untuk siapa kau berdoa, pasti kau dekat dengan itu. Jadi kalau saya bisa sadari, kalau ada beberapa orang di antara kita, begitu dia bicara, bla bla bla, langsung mungkin connect dengan saya cuma bisa berpikir gini, jangan-jangan dia mendoakan saya. Karena connect, tapi nggak connect susah kali. Saya cuma mikir, jangan-jangan dia akan nembak saya dari belakang ini. Anda usahakanlah, Tuhan pasti akan tolong saudara. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Di dalam kitab Injil Yohanes yang terakhir, yuk kita lihat ya yang terakhir ya. Ini ayat yang selanjutnya lagi. Ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah ini selanjutnya, Roh Kudus yang di dalam kita akan menolong kita untuk apa? Memberitahu tentang Yesus di dalam kita. Itulah Roh penghibur itu. Itulah Roh kebenaran itu. Itulah Roh Kudus itu. Dia akan menyaksikan tentang Kristus pada kita. Wah, maksudnya gimana? Begini. Kalau Anda punya kesusahan, banyak masalah misalnya tiba-tiba, diingatkannya engkau akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Diingatkannya engkau bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup.
Diingatkannya melalui firman-firman Tuhan yang kau dengar Bapak Ibu setiap hari Minggu. Dibukakan lagi. Remind-nya, diingatkannya lagi. Ini kan kau dengar khotbah kemarin kan. Ini kan, itu berarti Roh Kudus yang bekerja dalam diri saudara. Makanya ada orang kan bilang begini sama saya, Pak Pendeta, aku udah susah kali sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, tiba-tiba Pak, ku ingatlah khotbah Bapak 2 tahun yang lalu. Coba 2 tahun yang lalu. Ku ingat 2 tahun yang lalu Bapak pernah bilang begini. Jangankan dia, aku tak tahu apa khotbahku 2 tahun yang lalu itu. Tapi kenapa dia bisa ingat? Bukankah itu Roh Kudus mengingatkan dia? Jadi Roh Kudus membantu kita mengingatkan tentang Yesus yang hebat di dalam hidup ini. Jadi andalkan Roh Kudus. Jadi kalau Anda hari ini pulang, minggu depan atau dalam hidup sehari-hari bilang, Roh Kudus tolong saya. Karena dia adalah penolong. Roh Kudus hiburkan saya. Kenapa? Karena dia adalah penghibur. Roh Kudus ingatkan aku. Kenapa? Karena dia adalah pengingat. Dia menolong kita. Wow. Saudara-saudaraku. Jadi hari ini jangan berhenti untuk Anda bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui Roh Kudus yang mengingatkan saudara. Firman yang Anda dengar tiap minggu ini catat dengan baik. Kalau Anda betul-betul hayati, bisa jadi hari ini Anda anggap khotbah ini biasa, tapi nggak tahu pada waktunya satu kali masa, nggak tahu kapan itu tiba-tiba diingatkan khotbah ini pada Anda. Dan saya sering kali mengalami apa yang saya khotbah yang firman yang saya sampaikan, misalnya saya ngomong begini bla 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 bla, anehnya misalnya 3 bulan 2-3 bulan ketemu dengan orang lain, saya diingatkan khotbah saya 2 bulan lalu tentang dia dan saya sampaikan berita khotbah 2 bulan lalu. Saudara-saudara, jangan berpikir saya yang khotbah hari ini, saya ini tidak dengar khotbah saya lagi. Sebelum diupload di Facebook, sebelum diupload di YouTube, semua khotbah saya yang sudah direkam oleh Syukur itu sebelum diupload saya pasti dengar lagi. Di mana? Saya akan dengarkan di laptop saya pakai speakernya, saya akan dengarkan pelan-pelan lagi. Kadang-kadang saya tertawa. Tertawa apa? Mendengarkan saya khotbah sendiri. Saya diberkati juga. Iya ya. Ini pasti waktu saya ngomong ini pasti Roh Kudus ini yang memberi hikmat. Saudara-saudara, Anda pasti bisa. Dan yang terakhir ayat 27. Kalau diingatkan oleh Roh Kudus tentang Kristus kepada kita, itulah sebabnya kamu juga, kita semuanya yang sudah diingatkan Roh Kudus tentang Kristus dalam diri kita, harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Berarti bersaksi memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus itu. Halo. Jadi Anda ingatlah semua khotbah pada hari ini. Catatlah dengan baik, renungkan dengan baik, dan satu hari nanti Anda akan diingatkan oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya Anda akan menyaksikan tentang Kristus dari khotbah ini. Jangan suka bilang begini, ada sih, bagaimana kira-kira ada. Apa waktu itu kata Pak Pendeta kami ya dibilangnya begini, waktu itu kata Pak Pendeta kami ya. Bukan begitu, kata firman, bukan kata Pak Pendeta sebenarnya. Nangkap maksud saya? Karena firman itulah yang memerdekakan. Kata Pak Pendeta tidak pernah memerdekakan. Jadi Anda diingatkan kembali tentang ayat-ayat kebenaran yang Anda tangkap hari ini. Bukan lagi bicara tentang kata Pak Pendeta, tapi itulah firman yang ditaruh Tuhan dalam pikiran Anda. Itulah sampaikan kepada orang lain. Pulang dari sini, bersemangatlah Anda akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Menyaksikan Tuhan Yesus yang ada dalam diri saudara kepada orang lain. Roh Kudus akan membantu Anda, Roh Kudus akan menolong Anda untuk bisa
memberitakan dengan benar dan baik. Tuhan memberkati kita pada hari ini. Bersemangatlah, bilang kiri kanannya, saya siap menjadi saksinya Kristus. Bilang dulu kiri kanannya. Semua pemain musik naik, katakan lagi, saya siap untuk bersaksi. Bilang lagi kiri kanannya. Oke, nah jalan yang paling cepat pulang nanti sampai di rumah, yang suami istri yang ada hari ini ibadah, mulai bisa diskusi. Apa diskusinya? Mulai bilang begini, diskusi bersama nih. Kepada siapa kita harus bersaksi hari ini? Wih, keren itu. Kepada siapa kita harus bersaksi? Jangan ngomong suami istri, kepada siapa kita pinjam utang lagi, uang lagi. Jangan gitu lagi. Itu sudah lewat. Jangan itu pikiran. Coba mulai ngomong bersama. Pada siapa kita beritakan Yesus hari ini? Itu baru keren. Kepada siapa? Mama Saki. Oke. Mulai berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama Saki Tuhan. Sebutkan Ina apa dia? Ina apa? Sebutkan. Tuhan, aku berdoa untuk Ina ini. Mama Saki kami Tuhan begini-begini. Kalau Anda tahu ada yang di rumah sakit, itu jalan bagus. Beritakan Injil di rumah sakit. Apalagi kalau dia sudah infusnya ada 3. Cocok. Infus. Selang udah cocok itu. Enggak akan dia lari kalau kau beritakan Injil. Dia tidak akan menolak. Dia pasti bilang, pasti. Beritakanlah Yesus padanya. Bilang padanya, Yesus itu baik. Kalau kita ini dalam Yesus, ceritakan tentang kesaksian Yesus. Kau dengarkan firman Tuhan yang selalu hari Minggu, ceritakan padanya, bertobat, terima Yesus gini-gini. Kan dulu saya pernah bilang, ada orang yang sudah di ruang ICU. Tahu di ruang ICU kan? Ingat ya, orang yang sudah di ruang ICU semuanya tidak berfungsi, tapi satu pasti berfungsi, telinga. Pasti. Mengapa? Pertama sekali di dalam rahim seorang ibu itu, janin itu, dibentuk Tuhan itu telinga. Makanya bisa didengar. Makanya seorang ibu wajib memperkatakan janji Tuhan pada anaknya. Didengar. Padahal umurnya masih 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Itu sudah didengar. Mau mati, pendengaran masih bisa. Luar biasa kalau engkau beritakan itu pada orang yang sudah sekarat di ruang ICU. Bayangkan saudara, matanya begini. Tapi engkau bilang, Yesus baik. Dia mati untuk dosa-dosamu. Dia sudah mati di kayu salib. Dan dia sudah bangkit dari orang mati menyelesaikan dosamu. Hari ini dia datang dan berkata padamu, dia ingin menyelamatkan engkau. Maukah Bapak hari ini diselamatkan oleh Tuhan? Kan tidak bisa ngomong. Tapi Anda bisa bilang kan, kalau Bapak mau, kedipkan mata sebelah kanan. Berarti dia mau, saudara-saudara. Bicara gak bisa lagi kan? Setelah itu lagi apa? Kedipkan mata sebelah kiri. Gitu. Oh ya, ikutlah saya berdoa. Luar biasa loh saudara-saudaraku. Mantap itu. Amin saudara-saudara. Luar biasa, tumbangkan tangan. Mungkin dia tidak bisa ngomong, tapi tiba-tiba air matanya mengalir. 10 menit setelah kau doakan, itu jarum ting. Artinya apa? Mati. Kau jangan merasa berdosa. Tuhan, kenapa aku berdoa? Mati langsung. Langsung kau bilang, aku ternyata pelayan pencabut nyawa. Ampun itu. Jangan. Anda bukan pelayan pencabut nyawa. Itu artinya apa? Tuhan memberi kesempatan padanya. Ingatlah Anda 3 salib yang waktu saya khotbah. Halo, 3 salib. Saya belum upload. Ya, mudah-mudahan besok atau lusa. 3 salib. Halo, 3 salib. Berapa salib? Di Golgota itu 3 salib. Yang 2 penjahat, yang 1 bertobat, yang 1 tidak. Itu kesempatan terakhirnya karena sebentar lagi dia mati. Ingat, di saat-saat terakhir Tuhan kadang-kadang masih memberikan kesempatan untuknya. Dan itu tugasmu dan tugas saya. Jadi kalau pergi ke rumah sakit, ruang ICU, mantap. Kalau bilang udah ruang ICU Bapak Talu, cocok. Tinggalkan makanmu, tinggalkan semuanya, pergi ke ruang ICU. Bilang, ini harus kedipan mata sebelah mana, ditanya dia. Anda harus beritakan Injil padanya. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Anda bersemangat, jangan loyo. Engkau pasti bisa. Haleluya. Engkau pasti luar biasa. Bersemangat. Kedipkan mata selalu dikedipkan. Kalau udah mati dia 10 menit, mati. Wis.
engkau harus bilang, terima kasih Tuhan, dia sudah mati. Terima kasih. Kau harus berkata bersyukur, terima. Maksudnya bukan syukur mati, diselamatkan. Detik menit-menit terakhir hidupnya, dia menerima Yesus. Halo. Maaf ya saudara, maaf ibu, jangan cuman kau pandai enting-entingmu salib. Panjang kali salib. Jangan cuman kau pandai kalung salib. Weh, kalau cuman ininya, ingat yang ini salib yang mana itu? Salib penjahat yang kiri itu kah? Kau harus tanya dirimu, salib yang mana salib anting-antingku ini? Salib yang di tengah? Good, salib Yesus. Tapi jangan lupa, karena kau tidak melayani orang, kemungkinan salib penjahat yang menolak Yesus itu lain. Kau harus bilang, Tuhan, salib penjahat ini, Tuhan, ku jual, masuk pajak gade. Karena apa? Nggak ada gunanya kau pakai, karena salib penjahat. Tanya kiri kananmu, salib yang mana? Bilang, tanya dulu kiri kananmu. Salib yang mana? Salib yang mana itu loh? Yang mana salibnya? Salib yang di tengah? Oh, amin. Amin, salib yang di tengah yang dipakai itu ibu. Iya betul. Berarti kalau salib yang di tengah itu berarti kalau kita belajar 2 minggu yang lalu, itu bicara tentang kasih ilahi, iya kan? Yesus mati untuk semua orang, iya kan? Pergi ke rumah sakit. Dan kau di sini, pergi ke rumah sakit. Doakan orang sakit sana. Tumpangkan tangan. Enggak perlu banyak kali gaya berdoa. Enggak usah. Enggak usah kok mandiri-mandiri kali. Enggak perlu. Tinggal kau beritakan Injil padanya. Waktu dia terima Yesus, diselamatkan. Urusan sembuh tak sembuh urusan belakangan. Itu urusan Tuhan. Sembuh pun dia, puji Tuhan, tidak pun sembuh, haleluya. Tapi dia sudah diselamatkan. Tugas siapa itu? Tugas siapa? Tugas siapa? Marah saya nih. Tugas siapa itu? Bilang, tugas saya. Tugasmu juga, bilang kiri kanan. Iya, betul ya? Amin ya. Amin. Jadi pulang dari sini, ayo saksikan Yesus yang ada dalam dirimu. Karena orang luar sana menunggu kesaksian Anda. Tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Amin. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan saya akan coba bagikan tentang lembah penentuan. Apa itu lembah penentuan? Kita lihat dan kita akan belajar bersama-sama. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus.